ada orang dari luar Malang datang berkunjung, aku pengen liburan, harus kemana sih? Atau mungkin kulinernya silahkan aja yang sekiranya mahasiswa atau siswa dan masyarakat Malang bisa join. Kira-kira ada program apa nih yang pernah dilakukan atau mungkin dalam waktu dekat akan ada? Kira-kira seperti apa nih yang bisa diikuti warga Malang? Dari Halo teman-teman, balik lagi di podcast Let's Talk. Kalau biasanya kita ngobrol dengan satu narasumber, kali ini spesial kita bakal ngobrol dengan dua narasumber, di mana mereka ini merupakan ikon dari Kota Malang atau biasanya teman-teman akan mengenalnya sebagai Duta Wisata Kota Malang. Siapa mereka? Mereka merupakan winner dari Kakang Mbak Yu 2023. Kita sapa terlebih dahulu. Halo teman-teman. Halo Kak. Boleh nih kenalan terlebih dahulu biar teman-teman semua yang di rumah bisa kenal. Boleh. Silahkan. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilza Nugraha Pratama, bisa dipanggil Kakang Ilza. Kakang Ilza. Elza. Oke. Halo semuanya teman-teman BTV dan yang lagi nonton di podcast kita hari ini. Perkenalkan nama saya Kimiko Chelsea dan akrab disapa dengan Mbak Yukimi. Mbak Yukimi dan Kakang Ilza. Oke, siap. Biasanya kalau jadi partner itu akan sering kerja sama bareng gitu ya selama Betul. 1 tahun masa jabatan bareng-bareng. Nah, di sini aku punya challenge yang simple untuk ngetes sejauh mana sih kira-kira chemistry atau kira-kira preferensi teman-teman terhadap suatu hal itu sama apa enggak. Jawab bareng ya. Aku kasih pilihan, kira-kira nanti jawabannya sama apa enggak. Oke, yang pertama. Pantai atau gunung? Pantai. Iya. Pantai. Aku tunggu ya, 1, 2, 3, biar bareng. Oke, kita anggap gugur ya tadi ya. Oke, kita ganti. Berikutnya, panas atau dingin? 3, 2, 1. Dingin. Oh, oke, agak ragu-ragu ya. Nungguin. Oke. Berikutnya, ayam geprek atau Indomie goreng? 3, 2, 1. Indomie. Sama. Oke, nice. Oke, salju atau hujan? 3, 2, 1. Hujan. Kok sama terus ini ya? Jadi briefing ya? Jadi briefing. Kenapa bisa sih? Oke. Oke. Last question deh. Chill with Netflix atau tidur siang? 3, 2, 1. Tidur siang. Oke, akhirnya ya. Oke, nanti boleh berdebat di luar podcast ini. Kok kita beda gitu ya? Tapi nice. Ternyata dari sekian pertanyaan teman-teman chemistry-nya dapet nih ya. Walaupun mungkin baru beberapa. Ini kapan sih teman-teman grand final-nya? Sekitar 17 September, Ya, seingat saya. 17 September rangkaiannya mulai dari Juli awal ya. Benar. Untuk pembukaan pendaftarannya. I see, tapi chemistry-nya sudah luar biasa ya. Siap. Nah, sekarang kalau ngomongin soal duta wisata dan teman-teman menjadi salah satu ikonnya Kota Malang. Kalau ngomongin soal hal seperti itu, sekarang ini sebenarnya banyak banget pageant-pageant yang baru gitu ya, duta-duta yang lain dan sebagainya. Kalau menurut pendapat teman-teman, apa sih makna seorang ikon atau duta wisata Malang? Dari Kakang Ilza dulu, silahkan. Mungkin kalau dari saya sendiri, bagaimana suatu ikon atau sebagai suatu duta itu seperti apa? Lebih ke arah bagaimana kita merepresentasikan kota yang kita bawa. Bahwa inilah Kota Malang, inilah kualitas yang dapat kita tunjukkan kepada dunia maupun kepada provinsi pun bahwa inilah Kota Malang. Kita memiliki keunikan di sejarah, kita memiliki keunikan di ekonomi kreatif, dan juga kita juga memiliki keunikan sebagai kota pendidikan. Ada sekitar 300.000 mahasiswa di Kota Malang itu sendiri. I Gitu. see. Merupakan itu. Mungkin itu dari saya. Mungkin Oke, Mbak Yu silahkan. Oke, kalau dari saya sendiri, kami di Paguyuban Kakang Bayi Kota Malang benar ya yang diberikan oleh Kang Ilza bahwa kami ini merupakan representasi dari Kota Malang. Kita berdua puluh orang atau 10 pasang ini merupakan garda di depan untuk bagaimana cara kita mempromosikan wisata di Kota Malang. Tidak hanya mempromosikan, tapi kita ini juga bisa memberikan motivasi buat teman-teman di luar sana. Kita nyebutnya arek-arek Malang ya. Jadi arek-arek Malang ini biar
bisa kenal gitu loh sama kotanya sendiri, ataupun bukan area-area Malang asli pun orang-orang yang berkunjung di Kota Malang itu bisa jatuh cinta dengan Kota Malang. Oke, wah ngomong-ngomong jatuh cinta sama Kota Malang, misalnya disuruh memilih satu spot wisata nih, masing-masing semoga berbeda ya jawabannya ya. Sekarang nggak dilombain, tapi dari Kang Ilza dulu. Misalnya nih, ada orang dari luar Malang datang berkunjung, aku pengen liburan, harus kemana sih? Atau mungkin kulinernya, silahkan. Oh baik, kalau mungkin dari saya sendiri itu karena saya suka banget akan sejarah di Kota Malang itu sendiri, saya akan milih Kayu Tangan Heritage. Ikonik banget ya. Ikonik banget Oke, Kota Malang. kenapa? Ada apa di sana? Keunikan dari Kayu Tangan Heritage itu tidak hanya dari komunitasnya itu dan juga sejarah yang terukir di kota-kotanya, di setiap sudut, setiap tatanan bangunan itu merupakan sejarah tersendiri di Kayu Tangan. Dan keunikannya itu semacam museum hidup. Ketika kita masuk ke dalam area Kayu Tangan Heritage itu terdapat semacam we are in trance in the rich culture and the rich society of Kayu Tangan itu sendiri. Yang mungkin menurut saya tidak dialami dan tidak didapat di tempat lain manapun selain di Kota Malang itu sendiri. Oke, berarti keaslian rumah-rumah jadulnya juga Aslian, masih ada di betul. situ ya. I see. Kalau dari Mbak Yu, kira-kira kalau ada wisatawan, turis asing datang ke Malang harus kemana nih? Oke, mungkin sama Kang Ilza, saya ini suka banget bangunan-bangunan bersejarah ya. Salah satunya itu adalah dari wisata religi. Oh, ada juga ya di Malang? Ada. Salah satunya itu adalah Kelenteng Enangkyong. Jadi kelenteng ini usianya jauh lebih lama. Jadi dia sudah dibangun itu sudah lama sekali sebelum Kota Malang ini diresmikan menjadi Kota Malang. Begitu. Jadi banyak sekali cerita-cerita sejarah yang mungkin kita belum tahu. Itu pendiri dari Kelenteng Enangkyong itu merupakan keturunan ke-7 dari dinasti Ming. Begitu. Nah, kalau soal kuliner, karena kita juga suka banget makan-makan gitu ya. Oke, salah satunya itu ada di sate gebuk. Sate Iya, gebuk. Baru betul. dengar nih aku nih. Iya. Sate apa? Ayam atau Sate sapi. Oh, sapi. Iya, sate sapi dengan sop kuahnya begitu lezat dan juga tempe gorengnya. Jadi saya juga jadi ngiler ya. Jadi pasti teman-teman saya atau saudara yang lagi berkunjung di Kota Malang itu saya langsung ajakin ke sana dulu. Oke. Pernah coba. Siap. Kalau mungkin dari Mbak Yukimi yang gurih-gurih, saya lebih ke arah dessert. Oh, ini saling melengkapi. Jadi itu tahu nggak sih kalau di Kota Malang itu terkenal akan brownies tempe. Brownies tempe. Brownies Iya, betul. tempe. Sebentar, tempe kan biasanya pakai tepung digoreng, Betul. dioseng. Iya. Ini kalau dibuat brownies rasanya ketemu nggak nih kira-kira? Nah, jadi di brownies tempe itu pakai tepung emang olahan nabati atau dari tempe kedelai tempe itu sendiri. I see. Nah, untuk secara tekstur mungkin sebagai ciri khas kalau ini loh brownies tempe, itu terdapat kepingan-kepingan tempe yang justru manis bercampur dengan gurih itu pas. Jadi nggak terlalu manis jadinya. Bahkan teman-teman saya yang dari Jakarta, dari Surabaya, itu rela ke Malang cuman buat kalau sebelum pulang beli brownies tempe dulu. Enak, Belum first pernah time, coba kan? first time banget denger brownies banget. tempe. Harus banget coba. Itu berarti secara imajinasi brownies biasa, tapi di dalamnya ada potongan slice tempe tadi. slice tempe. Tadi imajinasi liarku adalah tempe kayak dikasih coklat gitu, warna enggak ya? Oh, makanya kayak sebentar. Oke, I see. Tapi kira-kira dari beberapa wisata yang disebutkan dan juga kuliner affordable nggak nih? Karena bisa jadi yang datang ke Malang bukan hanya turis berduit, ada juga nih teman-teman mahasiswa yang melancong, ingin jalan-jalan dan sebagainya. Kalau di Malang ini masih affordable nggak sih buat jalan-jalan? Mungkin sangat affordable ya Mbak Yukimi ya, Iya, sangat. betul. Karena kita itu emang terkenal akan mahasiswa yang banyak, tentunya para pedagang-pedagang menyesuaikan juga. Iya, jadi dari segala kalangan usia dan Benar, latar belakang, saya yakin mereka pasti bisa nikmatin banget kok jalan-jalan ke Kota Malang. I see. Oke, nah tadi kita udah ngobrolin soal Kota Malang dan sekarang kepingin lebih mengenal lebih dekat soal Kakang Mbak Yu itu sendiri. Ini merupakan satu perlombaan yang dari zaman aku dulu kecil itu menjadi salah satu perlombaan yang cukup bergengsi dan memang kualitas dari para Kakang dan Mbak Yu-nya itu nggak main-main untuk dipilih. Berarti teman-teman sendiri juga perjalanan menjadi seorang winner bukan hal yang mudah dong kayak gitu ya. Apa sih sebenarnya persyaratan untuk bisa menjadi bagian dari Kakang Mbak Yu saat itu dan kriteria apa sih yang dicari oleh Dinas Pariwisata Kota Malang? Mungkin gantian dari Mbak Yu dulu. Oke, ketika saya memutuskan untuk join dan bergabung
di pemilihan Kakang Bayi Kota Malang. Memang saya dulu pernah bergabung di Kakang Bayi Cilik. Begitu, jadi di tahun 2017 saya bergabung di Kakang Bayi Cilik, atau kita ngomongnya Kang Yucil gitu ya. Awalnya sih saya memang nggak tahu ini lomba apa sih, saya kira cuma lomba fashion gitu mungkin ya, banyak orang bilang kan kayak gitu. Tapi orang tua saya mendukung sekali untuk saya bisa join ini, dan ternyata disitulah saya terbuka tentang pariwisata di Kota Malang. Meskipun di usia kami yang kecil mungkin, jadi masih SD semua, tapi kita belajar gimana sih caranya berbicara di depan umum, dan kemudian juga mengetahui sisi indah dari Kota Malang itu begitu luar biasa. Kemudian di usia saya saat ini, saya bergabung untuk mengikuti pemilihan. Itu sebetulnya saya juga ragu awalnya, aduh saya ikut gak ya, karena saya udah lama sekali nggak ikut lomba-lomba, tetapi untungnya juga teman-teman saya itu juga mendorong saya untuk ikut. Nah, untuk kriteria yang dicari, sebetulnya kami juga nggak tahu ya, belum paham betul apa sih yang dicari, karena kita semua di sini menunjukkan yang terbaik dari kami, begitu. Jadi mungkin bagaimana cara kita membawa Kota Malang ini, bagaimana cara kita untuk bisa memotivasi, bagaimana cara kita ini untuk bisa bekerja sama. Karena sekali kami menjabat bahwa kami ditugaskan untuk seumur hidup untuk menginspirasi. Wah, mantap. Begitu, Siap. Kak. Oke. Kalau dari Kang Ilza? Mungkin menambahkan dari Mbak ini ya. Kalau untuk saya sendiri itu saya memiliki background di storytelling. Saya suka suatu cerita. Saya suka mendengar, saya suka menceritakan suatu cerita. Dari awalnya saya mikirkan apa ya suatu wadah yang cocok untuk kami mendengar bagaimana cerita-cerita di orang sekitar, dan kita merepresentasikannya kepada orang-orang di luar sana. Saya melakukan perjalanan saya awalnya dari duta SMA. Duta SMA, beranjak lalu jadi duta kampus, kemudian ada nih Kakang Bayi Kota Malang. Saya emang jujur mengejar dari saya SMP. Saya ingin banget untuk ya masuk aja sebagai finalis itu udah happy banget. Karena saya selain sebagai arek Kota Malang ya, udah arek Kota Malang asli, saya ingin semacam memberi ini loh, kota yang aku tinggal, yang aku sangat amat cintai. Itu seperti apa? Mungkin kalau yang dicari seperti yang kita kenal dari 3B, Brain, Beauty, Behavior. Oke, nice. Dan biasanya kalau teman-teman ikut dunia pageant itu ada advokasi yang teman-teman bawa gitu ya. Sebagai kebanggaan Kota Malang, teman-teman juga ingin mempersembahkan sesuatu. Apa nih advokasinya teman-teman yang saat itu dicoba ditawarkan? Dari Mbak Yu, silahkan. Oke, berbicara tentang advokasi, kebetulan kalau Kang Ilza punya ketertarikan di dunia storytelling, saya punya ketertarikan dalam keterampilan membatik. Iya, begitu. Jadi waktu SD saya sering ikut lomba membatik dan beberapa kali mendapatkan juara begitu. Batik yang manual Iya, itu? membatik menggunakan mencanting gitu ya, kalau kita ngomongnya mencanting. Kemarin saya membawa program kerja yang saya canangkan, yaitu adalah Maburit. Apa tuh? Mari budayakan dan lestarikan batik. Begitu. Jadi saya juga membawa slogan muda berbatik, muda bergaya, dan batik mendunia. Gitu. Jadi bagaimana cara kami di Kakang Bayi Kota Malang ini bisa mempromosikan batik untuk anak muda. Jadi batik ini mungkin sering dikenal dipakainya untuk acara formal aja gitu ya, kondangan. untuk kondangan gitu kan, aduh kuno banget ngapain pakai batik, tapi batik itu bisa digunakan untuk daily wear fashion item kita gitu loh. Seru Gitu juga. sih. Mungkin paling banter dipakai di kantor Iya atau di kan? sekolah tiap hari Kamis atau Jumat Iya, gitu ya betul. biasanya ya. Nah, sekarang kan banyak kan anak Bener. muda yang berkain gitu, jadi kita tuh seneng banget ngeliatnya, dan semoga aja program kerja yang saya canangkan bekerja sama dengan pembatik, perajin batik tulis di Kota Malang. I see, nice. Kita tunggu nanti gebrakan dari Mbak Yukimi seperti apa. Kalau dari Kang Ilza seperti apa advokasinya? Kalau dari Mbak Ikimi kan bergerak di bidang fashion. Kalau saya lebih ke arah revitalisasi budaya. Wah, berat banget ya Kang Ilza ini spesialisnya suka ke arah-arah sejarah memang. Seperti yang kita ketahui bahwa dari generasi-generasi muda itu banyak banget
budaya-budaya yang terancam untuk luntur. Apa Jadi nih? advokasi yang saya tawarkan, kembali lagi yang tadi saya bergerak di storytelling, basic saya storytelling. Saya memiliki advokasi petualangan Osi dan Ji. Apa tuh? Ini unik-unik ya kalian berdua nih ya. Disingkat-singkat. Oke, apa tuh? Jadi latar belakang dari Osi dan Ji, karakter kedua tersebut merupakan ikon kota Malang. Jadi Osi merupakan suatu singa, Ji merupakan suatu burung yang merupakan fauna khas lokal kota Malang. Iya, ditetapkan 2017. Nah, sekalian untuk membawa itu merupakan karakter yang notabene lucu gitu. Jadi dapat berinteraksi dengan anak-anak. Jadi revitalisasi budaya itu saya akan menceritakan sejarah, tapi versi lightnya. Jadi untuk mengetahui kepada anak-anak SD umur 7 sampai 13 tahun untuk mengetahui, oh seperti ini loh kota Malang. Gak kalah kok sama yang cerita-cerita yang ada di game atau mungkin ada di internet sana. Kita juga memiliki suatu cerita. Gak berat kan? Gak benar. Iya. Jadi nanti medianya melalui buku 3 dimensi. Yang dibuka nanti kita bercerita seperti apa kota Malang itu sendiri. Jadi perjalanan melalui melintas waktu dan ruang. Wih, keren ya teman-teman ini ya. Tapi akan jadi PR yang luar biasa juga ini ya untuk bisa menyasar banyak lapisan, bukan hanya mungkin teman-teman yang seumuran kita. Anak-anak juga ini disasar juga dari programnya teman-teman, luar biasa, keren. Tadi kita bahas dari sisi advokasi. Nah kalau kita flashback lagi mundur gitu ya, berkaitan dengan persiapan teman-teman, nggak ujuk-ujuk jadi winner gitu ya. Jadi teman-teman yang di rumah tuh harus tahu gimana nih proses berdarah-darahnya seorang Kakang Ilza dan juga Mbak Yukimi untuk bisa menjadi winner. Tentu semua ada prosesnya gitu ya. Boleh dong diceritain itu seperti apa, mulai dari mungkin ada proses administrasinya terlebih dahulu, kemudian seleksi, wawancara dan sebagainya. Seperti apa sih di Kakang Bayu? Silahkan teman-teman. Dari siapa dulu? Silahkan. Silakan, baik. Oke, jadi untuk memulai atau kita mendaftarkan diri di Kakang Bayu, di pemilihan Kakang Bayu tahun ini cukup panjang ya. Jadi waktu di Juli awal itu sudah dibuka. Kemudian kita melakukan administrasi, pendaftaran, dan mungkin untuk teman-teman yang bukan asli di Kota Malang, tetapi memiliki domisili di Kota Malang. Misalnya berkuliah di Kota Malang itu juga perlu memiliki surat begitu ya, surat domisili bahwa mereka memiliki tempat tinggal di Kota Malang. Begitu. Kemudian setelah itu pendaftaran ditutup, kami mengikuti technical meeting yang ada di gedung MCC atau Malang Creative Center. Begitu. Setelah itu kami mengikuti seleksi. Seleksi 1, seleksi 2. Seleksi 2 itu berapa ya, Kang? Seleksi 2 pasang ya? itu, jadi kan kita awalnya kan banyak banget yang mendaftar, ada sekitar 200 lebih ya. Iya, betul. Kemudian dipangkas di seleksi 2 menjadi 30 pasang, 30 kurang pasang. lebih. Cepet banget ya dari dulu. Iya, emang karena rangkaiannya banyak ya Mbak Yu ya. Iya. Jadi itu di setiap pos wawancara itu ada sekitar 4 atau 5 pos. Jadi untuk mengulik secara mendetail tiap kandidat itu kira-kira layak nggak, apa bisa nggak berproses di Kakang Bayu itu sendiri. Wawancara terbuka berarti. Wawancara terbuka. Wawancara. Benar. Itu diambil 30. 30 untuk di seleksi 2. Oke, masih ada seleksinya. Panjang ya. Oke. Kemudian pengumuman Iya, menjadi semifinalis. Itu 20 pasang. Oke, terus ngapain teman-teman di 20 pasang? Apakah langsung ke grand final atau mungkin ada unjuk bakat atau seperti apa? Betul, jadi ada unjuk bakatnya, tapi kami hanya dengan mengupload video bakat video bakat dan juga video promosi wisata di Kota Malang melalui Instagram. Oke. Iya, jadi ada semifinal 1 dan semifinal 2. Waduh, panjang ya. Semifinal 1, semifinal 2, kemudian di saat semifinal 2 diumumkanlah 10 pasang finalis Kakang Bayu Kota Malang. Oke. Dari rangkaian perjalanan ini, kira-kira mana sih proses yang dirasa paling berat? Terus ngelihat misalnya kontestan yang lain, wah ini bisa jadi saingan berat. Pasti setiap individu punya pengalamannya sendiri. Dari Kakang Ilza, di proses yang mana yang dirasa ini berat banget? Gitu? Yang berat banget jujur itu di seleksi 1. Oh, malah seleksi 1? Justru seleksi 1. Kenapa? Ada apa di situ? Karena itu pada saat kayak kita awal-awal baru beranjak, baru tahu seperti apa jurinya, baru tahu seperti apa pertanyaan yang diajukan, dan juga
malam sebelumnya yang kita belajar mempersiapkan stres yang kita alami itu kayak gimana ya, kayak gimana ya. Oke. Mungkin itu yang paling stressful buat saya. Oke, malah di seleksi pertama. Seleksi Seleksi pertama. Kalau dari Mbak Yu? Oke, kalau saya sendiri mungkin saya yakin semua orang di Kakang Bayu ini sama-sama berproses ya. Benar. Untuk saya sendiri justru karena untuk mempersiapkan grand finalnya Oh, dance oke. pakem. Iya, Betul. benar. Jadi saya sendiri dan Kang Ilza ini kan bukan penari ya. Benar. Dan banyak banget penari yang masuk di finalis Finalis, kita. Kak. Iya. Iya, jadi kebetulan karena banyak banget penarinya dan kemudian kita itu memiliki dance pakem. Jadi dance pakem inilah yang kita kemarin Iya, luncurkan di benar. tahun kita pertama dan akan diteruskan untuk generasi selanjutnya di Kakang Bayu. Kita latihan mati-matian untuk bagaimana sih? Iya. Iya, jadi dari yang bener-bener nggak bisa dance, bener-bener nggak bisa nari tradisional, dan syukurlah kemarin waktu grand final kita bisa memberikan yang terbaik. Seru banget ada dance Iya, pakem ya. betul. Ini bisa dikepoin di mana nih kalau misalnya teman-teman pengen lihat di mana tuh dance-nya? Kemarin ada di YouTube-nya Betul. TV kan ya? Iya, ada di YouTube-nya. Ada. Oke, subscribe ya teman-teman. Iya. Oke, nah sekarang kalau ditanya nih, misalnya teman-teman yang nonton atau mungkin ada mahasiswa yang next tahun berikutnya pingin banget nih untuk mendaftar di Kakang Bayu. Kualitas seperti apa sih yang harus dipersiapkan dari masing-masing mereka? Kira-kira skill apa yang harus mulai diasah dari sekarang? Menurut Kang Ilza apa nih? Kalau menurut saya sendiri, buat teman-teman yang pingin banget mendaftar, itu yang pertama pasti bagaimana kita penataan bahasa. Tidak perlu public speaking yang bagus banget, Luar soalnya kan biasa, iya. saya yakin banyak teman-teman saya itu yang kayak minder mau daftar Kakang Bayu karena notabene harus pintar ngomong ya, harus ini, harus ini. Oke. Enggak, kita harus belajar dan menata. Kita mulai dari dan menata. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berbahasa, postur tubuh kita, bagaimana kita merepresentasikan kepada orang di luar sana bahwa inilah kita. Begitu. Dan juga tentunya belajar tentang Kota Malang itu sendiri. Itu penting banget. Karena mau jadi duta wisata Malang nggak paham Malang, Iya. itu Kan- bunuh diri. Iya, benar. Berarti dites nggak tahu. Nggak tahu saya. Betul, betul. Oke, siap. Dari Mbak Yu? Kalau saya sendiri mungkin ada Kakang Bayu yang ingin join gitu ya di tahun depan di paguyuban kami. Mungkin ada teman-teman yang merasa, waduh aku bukan orang Malang asli, emang bisa. Iya. Dan ternyata di finalis kita, di teman-teman kita yang kemarin ini ada yang bukan asli Malang, ada yang dari Lampung, ada yang dari Bengkulu, begitu. Benar. Dan mereka berhasil untuk menunjukkan dirinya mereka dan mereka itu berhasil memberikan bahwa ini loh saya juga bisa di sini di Kota Malang, mereka bisa mempromosikan wisatanya di Kota Malang juga. Jadi ketika teman-teman merasa asing dan kalian tidak punya teman-teman di sini, di paguyuban Kakang Bayu Kota Malang kita semua adalah keluarga. Jadi jangan takut. Mungkin untuk teman-teman yang rasa minder, aduh aku kurang tinggi atau apa, Benar. jangan ya Jangan, teman-teman. nggak usah. Betul. Jadi itu memang yang kita cari bukanlah hanyalah fisik, tapi bagaimana cara kamu untuk memberikan jati diri atau diri kamu yang terbaiknya. Jadi dengan cara kamu berpakaian Benar. tadi, dengan cara kamu menstyling diri kamu, Betul. ketika itu yang terbaik dari kamu dan kamu percaya diri, saya yakin Kakang Bayu bisa bergabung dengan kami semua di sini. Sih, oke. Nah ini sebelum tahun depan misalnya teman-teman mau join di Kakang Bayu, kalau mau ngicipin nih program-program kerja yang sekiranya mahasiswa atau siswa dan masyarakat Malang bisa join, kira-kira ada program apa nih yang pernah dilakukan atau mungkin dalam waktu dekat akan ada, kira-kira seperti apa nih yang bisa diikuti warga Malang? Dari Kang Enzo mungkin? Mungkin seperti yang kita ketahui dari 2022 itu ada Inclusivity Fest ya. Yes. Ya, itu dimana para pemuda-pemuda itu kita dapat belajar seperti apa sih bahasa isyarat Iya. untuk lebih mengenal dan juga mungkin kita ada rekan kita yang mohon maaf yang disabilitas, kita Iya. dapat tetap berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik. Oke. Iya, jadi kita percaya bahwa teman tuli itu juga teman-teman kita. Betul. Dan juga ada salah satu teman tuli di Kakang Bayu Kota Malang. Benar. Jadi kita bisa Berkomunikasi. dan di tahun kemarin ada Kakang Rega ya. Ada. Dia merupakan juru bahasa isyarat. Betul, jadi kita belajar bareng gimana sih caranya belajar bahasa isyarat. Betul. Dan juga kita mengadakan fest di tahun lalu itu untuk
bisa berkomunikasi Benar. dengan teman-teman disabilitas. Jadi kita juga main bareng, belajar bareng dan lain-lain. Iya. Oke, nice. Oke, terakhir aku sempet ngintip di Instagramnya Kang Yu, kayaknya sedang rebranding ya. Betul. Oh iya, benar. Iya, boleh itu disampaikan. Apa tuh? Kenapa? Ada alasan apa? Sebenarnya dari ikon Kakang Bayu Kota Malang itu sendiri itu emang cukup lama memakai ikon tersebut, dan dari tahun lalu itu terdapat rebranding di mana untuk agar lebih keep up with the time I see. dari Kakang Bayu itu sendiri. Jadi itu kita di logo tersebut terdapat baju pakem kita Iya. dari Kakang Bayu Kota Malang seperti apa. Dikarenakan di logo sebelumnya sepertinya kurang terlihat seperti apa baju pakem yang bakal kita pakai sebagai Kakang Bayu Kota Malang, dan juga ada ikon tugu Kota Malang yang merupakan ciri khas Kota Malang itu Dan sendiri. juga bunga. Benar, Iya. benar. Oke. Jadi tanpa merubah identitas Kakang Bayu, melalui rebranding logo kita yang baru ini bisa menginspirasi loh Kakang Bayu Kota Malang tahun ini. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kakang Ilza dan juga Mbak Yukimi sudah sharing kali ini. Semoga segala program kerja yang sedang diperjuangkan untuk bisa dekat dengan warga Malang juga dimudahkan semuanya. Dan Amin. semoga warga Malang juga ikut kontribusi ya, partisipasi Betul. dengan program-program dari Kakang Mbak Yu Kota Malang. Dan buat teman-teman nih yang mungkin next year mau join gitu ya. Kira-kira kalau misalnya mau keep in touch dengan Kakang Ilza dan Mbak Yukimi boleh nggak nih? Boleh. Boleh Boleh banget. disebut gak nih Instagramnya? Siapa tahu nanti langsung di follow sama teman-teman. Silakan. Buat teman-teman yang mungkin mau tanya-tanya seputar Kota Malang atau bagaimana dengan Kakang Bayu itu sendiri atau info terbaru dari Kakang Bayu itu sendiri, acara kita, boleh banget kontak atau DM saya di @ilzanugraha. Ya. Iya, kalau saya sendiri juga sama dengan Kang Ilza, jadi mungkin mau ngobrol bareng teman-teman boleh banget DM di Instagram saya @kimilachelsea. Siap, baik. Terima kasih pemirsa sudah join di obrolan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan masih akan ngobrol-ngobrol lagi di episode-episode berikutnya. Thank you so much and see you.